Jadi, pada abad ke-14 ada sebuah penyakit yang menyerang wilayah Eropa, yaitu bernama Black Death. Black Death ini diperkirakan telah membunuh 2/3 populasi di Eropa pada saat itu ya. Black Death ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis yang hidup pada kutu yang hinggap di hewan pengerat, yaitu tikus. Black Death ini menular atau menyebar melalui gigitan kutu yang hidup pada tikus ya, yang gue sebutin tadi, atau melewati udara yang dihembuskan oleh si penderita yang udah terjangkit oleh Black Death ini. Gejala dari Black Death ini berupa demam, sakit perut, sampai sesak nafas. Dari semua gejala yang gue tunjukin ini, gejala yang paling membedakan antara dari gejala lainnya adalah kulit menghitam. Ya, kulit menghitam. Itulah kenapa penyakit ini disebut Black Death. Jadi bagaimana ini berawal? Ya, jadi awalnya ada sebuah statement dari seorang paus, yaitu Paus Gregorius IX, yang menyatakan bahwa kucing adalah hewan jelmaan iblis, atau dalam versi lainnya adalah hewan jelmaan penyihir yang dianggap membawa kesialan atau musibah besar jika tidak dimusnahkan. Hasilnya apa? Ya, kucing-kucing pada saat itu langsung diburu dan dibantai habis-habisan karena masyarakat pada saat itu percaya dengan statement tersebut. Akibat dari pembantaian kucing-kucing tadi, itu jumlah tikus yang ada di wilayah tersebut itu menjadi melonjak. Banyak nggak terkendali lah itu. Jadi ya kayak banyak banget lah. Walaupun begitu, awalnya masyarakat hidup biasa-biasa aja karena ya mereka menganggap bencana nggak akan datang ketika hewan itu sudah dimusnahkan. Namun sebaliknya, disinilah mimpi buruk baru saja dimulai. Setelah Black Death ini mulai menyebar ke seluruh Eropa melalui orang-orang yang bermigrasi karena takut dengan Black Death ini. Padahal mereka nggak sadar telah terjangkit dan membawa penyakit ini ke tempat baru. Alhasil ya orang yang di tempat tersebut itu pada ikutan kena lah. Karena ilmu pengetahuan belum semaju sekarang, masyarakat pada saat itu mulai bikin teori-teori sendiri penyebab dari penyakit yang udah jadi pandemi hebat ini. Ada yang bilang wabah ini tuh disebabkan oleh orang Yahudi yang mencemari sumur-sumur yang ada di sana. Karena rumor tersebut, lagi-lagi nih, orang-orang pada saat itu percaya dan langsung memburu dan membantai orang-orang Yahudi. Tercatat dari tahun 1349 sampai 1351, itu ada 60 komunitas Yahudi besar dan 150 komunitas Yahudi kecil itu pada dibantai. Ketika dokter-dokter itu sedang berjuang untuk mencari solusi dari pandemi hebat ini, orang-orang pada saat itu masih aja bikin teori-teori yang di luar nalar coy. Ya, yang gak jelas lah kebenarannya itu gimana. Oke, sedikit info ya, pasti kalian gak asing dengan foto yang satu ini. Ya, itu benar banget, itu namanya adalah Black Doctor atau dokter wabah. Dokter ini ditugaskan pada saat itu untuk mencari solusi dari pandemi yang terjadi pada saat itu. Hal yang paling mencolok dari dokter ini adalah yaitu topengnya yang berbentuk paruh burung. Nah, di dalam paruh burungnya itu diisi wewangian supaya nggak kecium bau busuk dari jasad yang terdampak Black Death. Dokter ini itu diberikan kebebasan praktek seperti melakukan otopsi dan pembedahan dengan guna untuk menyelidiki Black Death ini, dengan guna untuk mencari solusi ya. Dokter ini tuh sampai dijuluki malaikat maut. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan ya. Akibat termiris dari pandemi ini adalah kehidupan sosialnya itu jadi anjlok banget ya. Warga saling menghindar, tetangga saling curiga, saling nggak berkomunikasi satu sama lain. Sampai yang paling parah adalah salah satu anak dan orang tua itu ketika sakit mereka tidak menjenguk. Ya alhasil mereka dibiarin aja sampai meninggal, sampai tewas. Karena saking takutnya mereka itu tertular ya. Dan yang paling mirisnya lagi, gelandangan-gelandangan yang gak punya rumah dan juga terjangkit dan terdampak dari pandemi ini, itu mereka sekarat dan meninggal di pinggir jalan. Jadi ya bisa kebayang lah, dulu jalan-jalan ketika pandemi ini sedang berlangsung, dan lu melihat banyak sekali mayat-mayat yang bergeletakan di pinggir jalan. Lalu bagaimana ending dari pandemi hebat ini? Menurut Profesor Thomas Mockaitis dari Universitas DePaul, menjelaskan bahwa pada saat itu manusia belum mengenal yang namanya tentang penularan. Tapi mereka sadar bahwa
pandemi ini ada kaitannya dengan jarak atau kedekatan. Maka dari itu, akhirnya pemerintah Venezia itu memberlakukan karantina atau isolasi bagi para pelaut yang baru datang ke wilayah tersebut. Ya, supaya mereka tuh dipastikan kalau mereka tuh benar-benar nggak sakit lah. Awalnya sih 30 hari karantina, namun dinaikkan jadi 40 hari karantina agar mereka tuh benar-benar dipastikan mereka tuh nggak sakit. Ya, kebijakan ini akhirnya diterapkan di tempat-tempat lain sampai pandemi ini itu mulai berkurang atau terkendalikan. Ya, nggak sampai benar-benar hilang lah penyakitnya. Ya, cuman bedanya bisa tertangani lah itu. Dari pandemi ini, diperkirakan 75 juta sampai 200 juta orang itu meninggal dunia.